Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini kembali hadir lagi di YouTube kalian dengan satu konten yang sedikit berbeda. Jadi ini adalah konten pertama podcastnya saya, by the way. Oke, langsung saja kita mulai. Selamat datang kembali di Duduk Cerita. Oke, jadi di Duduk Cerita kali ini benar-benar episode yang paling pertama. Karena di episode kali ini saya mau menceritakan dari sisi pengalaman saya sebagai mahasiswa perantauan yang benar-benar datang dari timur ya, datang dari NTT, kita datang dari jauh, hanya benar-benar mau kuliah di sini. Dan yang paling pertama, orang luar pastinya pertama yang saya mau bilang di sini adalah Yogyakarta nih, dia benar-benar kota idamannya siapapun anak-anak SMA paling pasti sih, karena saya memang dari dulu tuh saya benar-benar pengen sekali untuk mau kuliah di Jogja. Benar-benar dari SMP itu saya pengen sekali mau datang kuliah di sini. Dan ketika datang ke sini, saya pikir ya Yogyakarta ini sama seperti Jakarta begitu. Maksudnya dalam artian Jakarta tuh kan dia bangunan-bangunan kan besar. Dan saya pikir maksudnya dalam artian kayak Jakarta tuh kan full akan bangunan dan bener-bener bisa dibilang kayak tidak ada tanah dan lahan kosong dan pokoknya kayak begitulah. Terus tiba-tiba saya datang ke Yogyakarta ini, banyak sekali culture shock yang benar-benar sangat bikin saya kaget sekali ya. Nah, itu yang saya akan bahas di sini. Jadi by the way, saya sudah catat ya everyone, sudah catat sekitar 5 budaya yang saya kaget ketika datang pertama kali di Jogja. Oke, kita jangan terlalu banyak ini baku omong-omong di depan, kita harus langsung ke inti, oke. Jadi yang paling pertama, sabar, kita kasih dari urutan kelima atau pertama? Sepertinya dari urutan kelima saja ya, biar kayak yang paling pertama tuh bener-bener yang paling saya kaget sekali, oke? Jadi dari yang paling tidak terlalu saya kaget sekali, yaitu yang kelima, itu di Jogja itu masih banyak sawah dan masih banyak lahan-lahan kosong yang sangat-sangat gampang untuk kita temui. Dan tapi kalau kita di NTT itu kan apa ya, bisa dibilang kayak sawah, lalu perkebunan dan lain-lain tuh kan itu ya benar-benar ada cuma di kampung begitu, maksudnya kayak ya perkampungan begitu. Nah sedangkan kalau di kota-kotanya tuh kan ya kantor-kantor, terus habis itu sekolah-sekolah dong, terus pokoknya banyak lah, kayak tidak yang kayak sawah kita bisa dapat lihat di mana tempat saja kayak gitu kan di NTT itu kan jarang ya. Ini by the way saya omong NTT nih lebih ke saya punya tempat kelahiran ya, di ND by the way, di Kabupaten ND, bukan di Kupang atau di NTT yang lain, tapi ini saya omong NTT tuh di ND. Jadi kalau di ND tuh sawah atau kebun dan lain-lain itu tuh benar-benar kita lihat ya di kampung, maksudnya di dalam agak masuk lagi begitu. Pokoknya bukan di kotanya langsung gitu. Nah, dan saya punya rumah itu di kota ya by the way. Saya anak kota ya, bukan anak kampung. Tapi tidak, semua kita dari kampung. Maksudnya banyak sawah dan banyak bangunan yang saya dapat lihat di sini Yogyakarta tuh. Ketika kita misalkan mau ke kayak misalkan kalau perkotaan tuh kan mungkin daerah-daerah Malioboro ya kalau di Jogja. Tapi kalau di Jogja nih kan saya tinggal di daerah Condong Catur, daerah Condong Catur, daerah Seturan. Ya pokoknya saya sering lewat lah jalan-jalan situ. Nah, di hampir sekitaran situ tuh bener-bener sawah juga kita bisa dapat lihat, yang posisi di samping itu ada apartemen, terus habis itu persis di belakangnya itu sawah, terus habis itu orang-orang petani juga datang kerja di situ. Terus habis itu kayak ya benar-benar satu kadang bingung ya, maksudnya ini lebih ke culture shock atau culture kebingungan, ini saya juga agak tidak mengerti. Tapi maksudnya yang membuat saya kaget dan agak kayak kita nih ada di kota, terus habis itu kok kita melihat kayak petani juga ada di situ. Habis itu dengan
apa sih ya istilah kalau bajak sawah tuh apa kontraktor apa sih ya pokoknya itulah ya, kok kalian jangan ketawa saya pokoknya itu. Nah itu saya sering lihat dan kayak saya merasa kayak Sani kuliah di kota, Sani kuliah di kampung gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ya, memang kehidupan di Jogja tuh seperti itu, kayak petani juga ada di situ, terus habis itu wirausahawan juga ada di situ, lalu apa namanya orang-orang yang bekerja di kantor juga ada di situ, para pegawai juga di situ. Jadi kayak bener-bener Jogja tuh tidak seperti kota-kota besar lainnya. Ini dalam pandangan saya ya, untuk disclaim dulu untuk kalian kalau misalkan rasa kayak Sani omong tidak benar dan lain-lain. Tapi ini menurut saya punya pandangan. Kalau misalkan mau diperbaiki lagi silahkan, kalian mau tulis apa sih di kolom komentar terserah ya. Jadi kalau menurut saya yang kuliah di sini sekitar sudah mau masuk tahun keberapa ya saya di sini, kayaknya tahun ketiga deh. Nah terus setelah banyak hutan, iya juga benar, di Jogja juga bukan cuman hanya ada sawah, tetapi juga masih banyak hutan dan juga lahan-lahan kosong. Maksudnya hutan tuh bukan dibilang hutan tuh bukan kayak apa ya, maksudnya bukan kayak hutan liar begitu, tidak, bukan hutan liar sekali, tapi kayak kalau kita di sana tuh kan hutan tuh kan, contoh misalkan nih, saya tinggal di Kabupaten ND, terus saya mau ke kabupaten sebelah dari Kabupaten ND, misalkan Kabupaten Nagikeo misalkan begitu. Ini orang-orang NTT pasti tahu. Nah, dari Kabupaten ND mau ke Kabupaten Nagikeo itu kalau sudah ke pedalaman kita baru dapat lihat di situ hutan, lalu pantai di situ, terus habis itu sawah. Kalau sawah mungkin tertahu lagi ya, kalau sawah lupa ingat karena saya jarang sekali pulang ke dalam. Jadi kalau misalkan kita mau ke kabupaten sebelah begitu, nah itu baru kita dapat lihat hutan. Nah sedangkan di sini tidak, saudara-saudara, tidak sama sekali. Jadi kita kalau misalkan mau ke apa namanya, kayak misalkan mau ke daerah mana ya, daerah hutan di sini, di daerah mana ya, pokoknya kita ini sekali gampang sekali kita mau dapat lihat ini hutan begitu, terus sawah juga kita pokoknya gampang. Tapi yang susah di Jogja sini adalah pantai. Sangat susah sekali untuk kita mau pergi ke pantai. Kalian tahu itu harus butuh effort sekitar 1 jam kalau kalian motor bagus, teman-teman. Kalau kalian motor tidak baik macam sepacar pemotor, aduh, bisa 1,5 jam atau 2 jam baru kalian sampai di itu pantai. Ya begitu. Kalau pantai itu memang di jauh. Terus culture shock yang keempat yaitu pastinya ini tidak asing sekali ya untuk kita semua atau kalian semua yang dari luar kalau datang ke Jogja, yaitu murah. Di sini tuh apa-apa murah. Maksudnya murah nih ada tanda kutip ya dari saya punya pengertian. Kalau misalkan kita ke mall tidak mungkin itu murah ya. Murah bagi kalian yang punya uang yang ya punya standar budget masing-masing, itu dikatakan murah mungkin. Tapi bagi saya orang NTT yang bisa dibilang kaya juga tidak, miskin juga tidak, tapi saya rasa murah teman-teman. Karena yang paling saya rasa murah itu adalah ketika saya pergi ke pasar. Nah pergi ke pasar ini nih, kalau misalkan saya pergi ke pasar di Sapem Pasar di kota ND itu, kota ND tercinta itu, kamu tahu itu kalau pergi ke sana bawa uang 100.000 itu pergi pulang ke rumah lagi itu tidak ada kembalian. Supaya kamu tahu, tidak ada kembalian pergi ke 100.000 ini belanja 100.000. Sedangkan kalau kita ke pasar yang ada di Jogja 30.000 itu tuh sayur sudah bisa makan mungkin kurang lebih 1 minggu. Kalau menurut pemahaman saya punya mama, karena dia juga waktu itu kuliah di sini, ya memang dari tahun dulu memang Jogja murah. Ya pasti kalian semua lebih tahu lah tentang murah atau dan lain sebagainya begitu. Tapi kalau yang dari saya punya pemahaman, kenapa enak murah? Karena tuh di sini tuh kalian bayangkan bawang putih itu kita bisa beli yang kayak misalkan, jadi orang-orang dorong-dorong di pasar tuh selalu begini. Jadi tuh ini bawang tuh, contoh ini bawang, terus habis itu ini tuh kayak plastik kecil gitu, terus bawang putih, terus ya pokoknya banyak lah gitu. Nah kita tuh bisa ambil dengan sendirinya itu plastik, terus kita bisa kasih masuk dengan sendirinya itu bawang, terus kita kasih tahu ini tanta saya beli cukup begini. Sebentar dia kasih tahu itu harga berapa. Kalau tidak 3.000 5.000. Dan kalau itu di ND itu tidak terjadi, karena kalau kita datang pasti semua mata
kita itu yang duduk di pasar tuh pasti semua tertuju. Dan kamu tahu mereka akan bilang apa? Beli apa bang? Oh sini 1 kilo, meh. Nah begitu. Dan itu tidak akan terjadi ketika di Jogja. Kalau kalian tahu sabun cuci piring, sabun Wings yang dia punya bungkusan warna biru, nah itu kalau penuh itu berarti 10.000. Kalau misalkan agak lebih kecil lagi dari itu 5.000. Dan itu tuh ya tidak sebanyak kalau kita belanja di sini. Itu bawang merah ya, bawang merah. Terus dia harganya juga beda. Bawang merah, bawang putih tuh, bawang merah kadang lebih mahal, bawang putih lebih murah. Di Jogja sini tidak sama sekali teman-teman. Jogja nih ya pokoknya itulah ya, murah ya. Oke, terus yang ketiga adalah culture shock yang sedikit membuat saya sedikit kaget ya, sedikit shock. Ini adalah sistem kepemerintahannya di Jogja. Nah, sistem pemerintahan di Jogja ini kan yang saya tahu ya daerah Yogyakarta ya sama seperti Bandung begitu, sama seperti Surabaya, sama seperti Jakarta, atau sama seperti tempat-tempat lain lah begitu. Pokoknya kota-kota besar lainnya. Dan ya gubernur ya ada gubernurnya, bupati ada bupatinya, dan lain-lain. Nah sedangkan di Jogja ini tidak. Di Jogja ini adalah Keraton Yogyakarta. Dan itu yang membuat saya kaget gitu loh. Daerah istimewa, kenapa dinamakan daerah istimewa ya? Maksudnya kayak gubernurnya ya, maksudnya yang memimpin ya sultan gitu. Nah itu yang membuat saya kaget. Kalau misalkan gini, di Jogja itu kan ada 4 kabupaten ya, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, sama Kabupaten apa lagi ya? Gunung Kidul, Bantul. Nah sama Bantul, jadi ada 4. Nah satu kan tinggal di Kabupaten Sleman. Nah Sleman daerah maksudnya apa ya, Kabupaten Sleman yang maksudnya kota Slemannya sendiri itu tuh kan agak jauh ya. Maksudnya sekitar 30 menitan lebih lah, 45 menit lah kalau misalkan macet. Itu tuh agak jauh dari Sepnya Kos. Nah Sepnya Kos ini kan di daerah Condong Catur. Nah dari Condong Catur ke Sleman itu tuh kan agak jauh ya saudara-saudara. Dan untuk kalian yang menonton ini, kalau misalkan ada kalian yang lebih tahu lagi, ya tidak usah judge saya ya, karena saya anak NTT. Jadi saya datang ke sini dengan saya punya ketidaktahuan begitu ya. Waktu itu pernah ya, saya kan tinggal di Kabupaten Sleman. Nah kelurahan atau desa Condong Catur. Nah begitu tuh. Nah terus adalah terjadi nih erupsi Gunung Merapi toh. Nah terus abis itu tahu sajalah orang tua toh, kita bapak mama nih nonton lah di TV. Terus abis itu siarlah nih berita erupsi Gunung Merapi Kabupaten Sleman. Oh Tuhan Allah, bapak tua dari ND telepon saya, Anan. Kalau di NTT di sepunya kampung tuh biasanya sebutnya Anan, ini bagaimana kamu di situ, aman gak gitu. Terus habis itu saya kaget, aman, ada apa gitu kan. Terus saya tanya toh, kenapa bapak, kenapa telepon gitu, maksudnya ada apa gitu. Terus akhirnya bapak langsung bilang begini, aduh kami dengar di TV nih erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman di kamu di situ aman kah? Terus saya ketawa tuh, maksudnya kayak Sleman kali orang nih kan, maksudnya dia punya gunung Sleman itu kan agak jauh ya dari Sepnya Kos. Terus habis itu kayak bapak tua ini percaya hanya karena nonton TV. Terus habis itu dia, aduh Kabupaten Sleman Sepnya anak, mungkin dia berpikir mungkin saya nih lahar sudah makan, tapi ternyata itu masih jauh. Terus habis itu saya bilang ke bapak, saya telepon lagi, terus saya bilang, bapak Sleman itu masih di sana lagi, kami di sini Condong Catur, dia pasti tidak kena begitu. Sistem pemerintahannya di Jogja tuh ternyata begini, lalu dipimpin oleh sultan dan lain-lain begitu. Dan saya baru tahu itu juga waktu awal-awal saya pergi kunjung, oh gaya ini, saya pergi ke Museum Sono Budoyo. Karena di Museum Sono Budoyo itu kan waktu itu tahu sejak anak-anak ya, kita masih terinspirasi, terpesona dengan namanya Malioboro dan sekitarnya toh. Jadi adalah di situ Museum Sono Budoyo. Nah sudah masuklah saya ke dalam situ karena waktu itu ada pameran sedikit. Sudah saya datang lihat toh, saya pergi dengan siapa lagi kalau bukan dengan saya pacar. Sudah pergilah kami dua, masuklah ke dalam situ karena kami dua juga sama-sama menyukai tentang hal-hal sejarah. Pergilah ke dalam. Terus di dalam nih saya heran, kok ada ini baju-baju raja lah segala macam. Dalam sapnya otak nih kan dulu kita SD nih kan kita belajar IPS terpadu nih,
kan yang kita tahu cuman kerajaan Majapahitnya, kerajaan dan lain-lain, tahu Sriwijaya. Oh, Tuhan Yesusnya tidak pernah tahu kalau ternyata ada kerajaan Ngayogyakarta, Hadiningrat gitu. Dijelaskan oleh mereka-mereka di situ kalau ternyata ini begini. Terus di situ ada juga pengunjung lain, mereka ketawa. Saya bisa bilang mereka ketawa dalam hati karena saya lihat mereka punya mimik muka itu seperti menertawakan saya, karena dengan saya punya kampung ini, teman-teman, kalian tahu. Jadi tuh saya bilang begini tuh, oh ternyata begini. Jadi satu, ya kita juga awal-awal kalau datang ke kota besar tuh agak-agak, kalian jujur saja, kita juga kampung ya. Saya juga kampung dalam arti saya lihat bangunan-bangunan besar. Saya juga kampung karena saya punya bapak mama tuh pergi tugas terus keluar kota, by the way, ke Bandung, ke Jakarta, ke Surabaya, pokoknya pergi-pergi. Tetapi mereka tidak pernah mengizinkan anak seperti saya ini untuk keluar rumah. Jadi ketika saya turun Bandara Adi Sucipto itu, saya melihat banyak sekali bangunan-bangunan besar. Saya kaget, ya pokoknya seperti itu, seperti orang kampung ya. Saya juga orang kampung, jadi pasti kaget lah akan hal-hal sesuatu yang baru pertama kali saya dapat lihat di kota Jogja ini, begitu. Terus yang kedua yang membuat saya kaget juga, yang agak sedikit membuat saya kaget itu adalah bahasa di Jogja ini. Maksudnya bukan Jogja saja tapi bahasa Jawa itu tuh ada bahasa Jawa kromo, bahasa Jawa halus, dan bahasa Jawa percakapan sehari-hari. Apa itu namanya saya tidak tahu, tapi ya saya sering dengar saya punya teman-teman omong begitu. Itu sebutnya bahasa Jawa sehari-hari, percakapan sehari-hari or anything, ya pokoknya itu. Nah, sudah itu tuh kan bahasa Jawa halus dengan bahasa Jawa yang sehari-hari itu agak beda penyebutannya ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Nah, contoh misalkan nih adalah mama-mama atau bapak-bapak di umur-umur 60-an tahun atau dan lain-lain begitu. Nah, itu tuh kita misalkan nih, mari permisi gitu ya. Nah, itu tuh omong dengan orang-orang yang sudah tua itu, atau yang bisa dibilang dengan rambut putih atau beruban itu, kita harus agak halus ya. Oke, terus culture shock yang paling membuat saya shock atau terkaget-kaget ya, yang sampai macam kayak, wih Tuhan Yesus ternyata berkat di sini begini, itu adalah sopan santunnya orang Jogja. Bisa sangat saya akui karena memang benar-benar orang Jogja tuh sangat-sangat sopan santun. Dalam arti begini, contoh ya, misalkan yang paling membuat saya rasakan sekali itu waktu itu saya pergi ke Borobudur ya, seperti biasa dengan pacar saya lagi. Waktu itu kami pergilah, kesannya seolah-olah nih waktu itu berlibur, tapi sebenarnya bukan berlibur, tapi lebih ke penasaran dengan Candi Borobudur ini bagaimana. Terus sudah saya pergilah ke Borobudur ini bersama dengan pacar saya tercinta. Pergilah kita ke sana, teman-teman. Terus kan waktu itu kita rental mobil ya, karena waktu itu juga saya ada tugas fotografi, jadi kayak harus mengambil beberapa footage objek-objek gitulah. Terus sudah teman-teman, rental lah mobil ini. Jadi kita tuh waktu itu tuh kesusahan untuk mencari rumah teman lah pokoknya. Nah terus habis itu lewatlah nih di dalam lorong. Nah terus waktu lewat dalam lorong kita tuh agak salah belok apa salah bagaimana lah, saya punya pacar waktu itu. Terus habis itu agak bingung mau mundur kan, mau muter balik, agak bingung tuh muter balik tuh. Habis itu sudah setelah mau putar balik, kita nih kan otomatis di situ kan ada orang-orang tua, karena waktu itu tuh kita perginya jam-jam siang. Terus habis itu tiba di sana jam 3, jam 4. Nah waktu itu kan kita juga pergi dan kita bawa teman, jadi kayak masih cari di perubahan. Nah mau putar balik nih setengah mati begitu, susah. Nah setelah mau putar balik susah, di situ tuh ada bapak-bapak tua, mama-mama tua dong, mereka berdiri duduk, ya biasalah. Terus sudah kita melewati itu, terus otomatis kan sang pacar klakson pipip sih. Nah setelah dia pipip, oh kita pikir bapak-bapak tua dan mama-mama tua itu tuh akan ya monggo gitu. Ternyata tidak teman-teman, bukan seperti itu. Mereka justru tunduk, mereka punya kepala kayak begitu. Dan itu sampai benar-benar kita punya mobil selesai di depan pandangannya mereka, baru mereka angkat mereka punya muka. Dan itu sangat berbanding terbalik dengan kita di NTT. Kita di NTT kan kalau tegur orang, San, woi, nah begitu. Kalau di sini tidak, gitu. Kalau di sana, gitu. Nah itu tuh agak apa ya, berbeda karena memang kalau NTT kan keras toh, timur keras, dan kalau di sini tuh kan halus. Jadi kita
benar-benar kalau kita ini apa segala macam J, terus habis itu bukan cuman G aman J juga, tapi kayak tegur orang, menyapa juga tuh kadang bener-bener tunduk kepala. Dan ini juga saya pernah rasakan waktu pas mau balik dari Jogja ke ND. Waktu itu transit di Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Nah, sudah berhentilah toh transit di situ, kita nginap waktu itu sama Bapak. Kita nginap di situ. Terus habis itu sekitar jam 2 pagi kita flight. Jadi otomatis jam setengah 2 tuh saya sudah di ruang tunggu ya, dan sama Bapak toh. Kami check-in selesai. Terus saya adalah pergi ke toilet karena rasa pipis ya. Nah, pas pergi ke toilet begini, ya orang-orang Jakarta kan ada dari Bandungnya, ada dari mana-mana begitu toh. Terus habis itu ya saya kan pertama kali keluar dari rumah dan langsung jauh dari orang tua. Terus habis itu kultur yang paling pertama yang saya tahu waktu itu pun langsung dengan kultur Jawa. Dan Jawa dalam arti Jawa yang Jawa halus, bener-bener Jawa yang kayak bener-bener Jawa gitu loh. Terus habis itu sudah saya lewat di pokoknya kayak ada mbak-mbak yang bersih-bersih sapu-sapu begitu, ada itu kakak perempuan dia sapu-sapu atau segala macam. Saya permisi. Nah, permisinya saya ini kan karena sudah MPO dari Jogja tuh, jadi kan saya pikir kan semua hampir semua satu Jawa ini tuh kan mereka bener-bener tunduk. Terus sudah lewatlah saya. Setelah itu sudah saya ini kan menegur ya, permisi kak gitu, tunduklah kepala nih dia pergi tunduk ke bawah. Kamu tahu itu kakak perempuan dia punya reaksi berbeda. Dia kaget, dia dalam hati macam bilang begini, ini anak nih dia tunduk, siapa yang ada hormat dia begitu. Pokoknya macam kayak ada menunjukkan muka-muka seperti itu. Jadi saya berpikir kayak, oh ternyata agak beda ya kulturnya. Dan itu yang membuat saya tambah yakin sekali kalau benar-benar saya culture shock yang paling pertama itu benar-benar ya sopan santunnya orang Jogja. Karena orang Jogja tuh mau dia tua muda, tapi ya anak bayi tidak ya, anak bayi kan tidak omong tuh. Pokoknya tua muda remaja lah, yang bisa sudah berdiri lah ya, sudah tahu lah. Wow, itu tuh kita baru lewat mereka patuk, mereka punya kepala ke bawah, dan itu dihargai ya, itu dihormati begitu. Dan kalau kita di ND, di NTT kan itu sudah beda cerita ya. Jadi itu saya punya culture shock, saya punya budaya di Jogja ini yang agak sedikit membuat saya kaget tuh itu. Karena ini sudah habis ini kita punya catatan ini sudah tidak ada lagi. Saya mau bilang lagi kalau saya di Jogja ini bukan dibilang agak lagi, tapi sudah bisa dikatakan saya betah karena memang Jogja itu nyaman. Terus habis itu juga benar-benar bikin kita yang dari luar itu, apalagi orang timur, yang bisa dibilang agak sedikit punya konotasi berbeda ketika mereka berada di kota Jogja ini. Ya lah, teman-teman yang menonton pasti tahu. Tetapi saya sendiri anak timur juga, saya benar-benar tidak memandang hal itu sebagai something yang membuat kita diferensiasi. Saya benar-benar menganggap kalau ya saya pribadi nyaman di Jogja. Jadi ya kalau misalkan orang bilang orang NTT itu segala macam juga, pendeng kamu, saya tidak peduli. Dan ya benar-benar Jogja bikin saya nyaman. Jadi buat kalian yang sudah menonton, saya tidak tahu ini durasi sudah berapa lama, tetapi itulah kita punya duduk cerita ini malam di episode yang pertama ini ya everybody. Jadi ini duduk cerita ini malam, saya tidak tahu lagi kita akan mau duduk cerita apa lagi, saya juga tidak tahu. Tapi untuk semua teman-teman, seperti biasa, kalian jangan hanya mendengar, jangan hanya menonton, subscribe juga. Terima kasih juga kalian sudah sampai di detik sekarang ini. Saya terlalu banyak basa-basi. Kalau vlog-vlog mungkin saya terlalu banyak edit animasi segala macam. Tapi kalau podcast kayak begini, kayaknya tidak terlalu banyak yang membuat animasi sekali ya. Tapi mungkin lebih banyak saya bercerita, karena ya namanya podcast ya, yang bikin kita bisa bangun mood dan semuanya. Oke, terima kasih. Semoga ada duduk cerita di episode berikutnya. Oke, pokoknya terima kasih untuk semua yang sudah menonton. See you on duduk cerita episode berikutnya.